Bapak dan Ibu, di usia senja, hati kita biasanya semakin lembut. Kita mudah merasa tidak enak, tidak tega, apalagi jika yang meminta adalah tetangga atau keluarga sendiri. Ada rasa ingin terus membantu meski tenaga dan kemampuan sudah tidak seperti dulu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah meminjamkan sesuatu sambil tersenyum tapi setelahnya hati terasa berat. Jika perasaan itu pernah muncul, ini tentang saya dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara batin, orang tua sering dibesarkan dengan nilai bahwa menolak adalah dosa dan membantu adalah kewajiban. Padahal di usia tua, kondisi sudah berubah. Daya fisik menurun, kebutuhan meningkat, dan batas diri seharusnya lebih dijaga. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia, ketika hidup mengajarkan bahwa kebaikan juga perlu kebijaksanaan. Seorang ibu berusia 68 tahun dari Surabaya pernah berkata, "Saya meminjamkan dengan ikhlas, tapi setelah itu malah gelisah." Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, bahkan yang tinggal di luar negeri mungkin pernah merasakan hal yang sama. Kita ingin berbuat baik tapi hati seperti kehilangan tenangnya. Banyak yang akan berkata dalam hati, "Saya pernah seperti ini." Jika hal ini terus terjadi, dampaknya bukan hanya pada rezeki, tetapi juga pada kesehatan dan ketenangan. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran sering kembali ke hal yang sama. Dampak batin yang paling dalam adalah saat orang tua mulai merasa kebaikannya tidak dihargai, bahkan dimanfaatkan. Bapak dan Ibu, kebaikan yang bijak tidak akan menguras batin. Menjaga batas bukan berarti berhenti peduli. Justru disitulah martabat orang tua dijaga tetap lembut, tapi tidak mengorbankan diri sendiri. Di segmen ini kita belajar bahwa membantu juga perlu arah. Silakan tuliskan di kolom komentar jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah setelah berbuat baik. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain. Bapak dan Ibu di usia senja, uang bukan lagi tentang menumpuk harta. Uang adalah rasa aman. Untuk obat, untuk kebutuhan harian, dan untuk berjaga jika tubuh tiba-tiba lemah. Namun seringkali, justru di usia inilah kita paling sulit menolak saat ada yang meminjam. Ada rasa tidak enak, takut dianggap pelit, apalagi jika yang datang adalah keluarga sendiri. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah menyerahkan uang sambil tersenyum, tapi setelah pintu tertutup, hati terasa kosong. Jika itu pernah terjadi, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, orang tua dibesarkan dengan nilai bahwa membantu dengan uang adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Padahal di usia tua, kondisi sudah berbeda. Pemasukan berkurang, kebutuhan kesehatan meningkat, dan cadangan semakin terbatas. Rasa tidak enak sering mengalahkan logika. Ya, Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan kelemahan dan bukan dosa. Ini proses alami usia, ketika hati lebih dulu bergerak sebelum pikiran sempat melindungi diri. Seorang bapak berusia 72 tahun pernah bercerita, ia meminjamkan uang pensiunnya kepada keponakan dengan janji akan dikembalikan. Bulan demi bulan berlalu, uang tak kembali, dan hubungan pun menjadi canggung. Ia tidak berani menagih, tapi setiap kali melihat dompetnya menipis, dadanya terasa sesak. Di dalam mediam ia biar kedai saya menolong, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan? Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan berkata pelan dalam hati, "Saya pernah seperti ini." Meminjamkan uang dengan hati terpaksa membawa dampak panjang. Kesehatan terganggu karena stres, hubungan menjadi dingin karena ada ganjalan, dan ketenangan hidup perlahan menghilang. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua merasa dirinya hanya dibutuhkan saat ada uang, bukan karena keberadaannya. Perasaan ini diam-diam menggerogoti harga diri lansia. Bapak dan Ibu, menolak meminjamkan uang bukan berarti berhenti berbuat baik. Kebaikan tidak selalu berbentuk materi. Kadang menjaga uang di usia tua adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Dengan berkata jujur dan lembut, Bapak dan Ibu sedang menjaga martabat dan ketenangan hidup. Usia senja adalah waktu untuk hidup lebih aman, bukan lebih tertekan. Segmen ini mengingatkan kita bahwa uang di usia tua adalah penjaga ketenangan. Jika Bapak dan Ibu pernah meminjamkan uang dan merasa batin terganggu, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang belajar berkata, "Cukup," tanpa rasa bersalah. Bapak dan Ibu di usia senja, ada benda-benda yang nilainya bukan lagi soal harga. Ada kain lama perhiasan sederhana, jam tangan tua, atau barang kecil yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi menyimpan kenangan panjang dalam hidup kita. Kenangan tentang pasangan, tentang perjuangan, tentang masa ketika kita masih kuat. Namun seringkali karena rasa tidak enak, benda-benda ini ikut kita pinjamkan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menyerahkannya sambil berkata,
Tidak apa-apa nih, padahal hati bergetar. Jika itu pernah terjadi, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, lansia sangat terikat pada benda. Bermakna karena benda itu menjadi penghubung dengan identitas diri dan masa lalu. Saat usia menua, ingatan menjadi penopang harga diri. Maka ketika barang penuh kenangan dipinjamkan, atau bahkan tidak kembali, yang hilang bukan hanya benda, tetapi rasa aman dan jati diri. Bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan sikap berlebihan. Ini proses alami usia ketika kenangan menjadi harta batin yang paling berharga. Seorang ibu berusia 70 tahun pernah meminjamkan cincin sederhana, peninggalan almarhum suaminya kepada kerabat, yang meminjamkan dengan niat baik. Namun cincin itu tidak pernah kembali. Setiap kali ia membuka laci kosong, dadanya terasa sesak. Ia tidak marah, tapi hatinya seperti kehilangan teman lama. Banyak lansia dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri, akan terdiam dan berkata dalam hati, saya juga punya benda seperti itu. Kehilangan barang penuh kenangan membawa dampak batin yang dalam. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran sering kembali ke masa lalu, dan rasa sedih datang tanpa sebab yang jelas. Dampak paling pribadi adalah ketika lansia merasa sebagian dari hidupnya ikut hilang, seolah kenangan dan perjuangannya tidak lagi dijaga. Ini membuat hati semakin sepi dan rapuh. Bapak dan ibu menjaga barang bermakna bukanlah tanda pelit atau egois. Itu adalah bentuk penghormatan pada perjalanan hidup sendiri. Menolak meminjamkan barang kenangan bisa dilakukan dengan lembut, tanpa melukai siapapun. Di usia tua, menjaga kenangan berarti menjaga kewarasan dan martabat diri. Kita berhak melindungi apa yang menenangkan hati. Segmen ini mengingatkan kita bahwa tidak semua benda layak dipinjamkan, terutama yang menyimpan cerita hidup. Jika bapak dan ibu pernah kehilangan barang kenangan atau berhasil menjaganya dengan bijak, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi pelipur bagi lansia lain yang diam-diam sedang berduka atas kenangan yang hilang. Bapak dan ibu, di usia senja kita mungkin sudah tidak lagi mengejar banyak hal. Yang kita jaga sekarang hanyalah ketenangan dan rasa aman. Namun seringkali karena rasa percaya dan tidak enak menolak, kita meminjamkan sesuatu yang sangat berharga tanpa benar-benar kita sadari risikonya. Identitas dan nama baik. KTP, kartu keluarga, rekening, atau sekadar mencantumkan nama kita untuk membantu orang lain. Saat itu kita berkata, tidak apa-apa. Tapi jauh di dalam hati ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Jika perasaan itu pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, lansia cenderung lebih mudah percaya, terutama kepada keluarga dan orang dekat. Ada keyakinan bahwa hubungan darah tidak mungkin menyakiti. Padahal di usia tua, kemampuan untuk menghadapi masalah hukum, administrasi atau konflik sudah jauh berkurang. Bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan karena naif atau lemah. Ini adalah proses alami usia, ketika hati lebih mengedepankan kepercayaan daripada kewaspadaan. Seorang bapak berusia 74 tahun pernah diminta meminjamkan identitasnya untuk keperluan pinjaman orang lain. Ia tidak sepenuhnya mengerti, hanya ingin membantu. Beberapa waktu kemudian, ia didatangi masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Tidurnya gelisah, pikirannya penuh, dan ia merasa malu pada lingkungan. Dalam diam, ia berkata, saya hanya ingin menolong. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan terdiam lama dan berkata dalam hati, saya hampir saja melakukan hal yang sama. Meminjamkan identitas dan nama baik membawa dampak yang sangat panjang. Kesehatan terganggu karena stres berkepanjangan, hubungan keluarga bisa retak, dan ketenangan hidup lenyap. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua merasa martabatnya runtuh, seolah nama baik yang dijaga seumur hidup hilang dalam satu keputusan yang terpaksa. Bapak dan ibu menolak meminjamkan identitas bukan berarti tidak peduli. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi di usia tua. Nama baik adalah warisan yang lebih berharga dari apapun. Dengan menjaga identitas sendiri, bapak dan ibu sedang menjaga kehormatan, ketenangan, dan masa tua yang seharusnya damai. Orang tua berhak hidup tenang tanpa beban yang bukan miliknya. Segmen ini mengingatkan kita bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi, terutama yang menyangkut identitas dan nama baik. Jika bapak dan ibu pernah diminta meminjamkan dokumen atau nama, silakan tuliskan pengalaman di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi peringatan lembut bagi lansia lain agar lebih berhati-hati menjaga diri. Bapak dan ibu, di usia senja, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Bangun pagi saja terkadang butuh waktu. Berjalan jauh terasa melelahkan, dan pikiran pun lebih mudah penat. Namun justru di usia seperti inilah banyak orang tua yang terus diminta membantu. Mengurus cucu tanpa henti, mengantar ke sana kemari, atau menyelesaikan urusan yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawabnya.
Kita membantu sambil berkata, tidak apa-apa, meski badan mulai mengeluh. Jika perasaan ini pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, lansia sering merasa berguna ketika dibutuhkan. Rasa itu membuat kita lupa bahwa tenaga dan waktu juga memiliki batas. Banyak orang tua takut menolak karena khawatir, dianggap tidak peduli atau tidak sayang keluarga. Bapak dan Ibu perlu tahu ini bukan tanda lemahnya orang tua. Ini proses alami usia, ketika keinginan untuk tetap berarti lebih kuat daripada kesadaran menjaga diri. Seorang nenek berusia 73 tahun setiap hari mengasuh cucunya tanpa jeda. Jarang mengeluh, hanya sering terlihat lelah. Suatu hari ia jatuh sakit dan harus beristirahat lama. Dalam diam ia berkata, saya ingin membantu tapi lupa menjaga diri sendiri. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan menunduk pelan dan berkata dalam hati, saya juga sering seperti itu. Jika tenaga dan waktu terus dipinjamkan tanpa batas, kesehatan akan menjadi taruhannya. Tubuh cepat sakit, emosi mudah goyah, dan hubungan pun bisa terasa berat. Dampak batin yang paling menyentuh adalah ketika orang tua merasa dirinya hanya dihargai saat masih kuat, bukan sebagai pribadi yang layak dihormati dan dijaga kesehatannya. Bapak dan Ibu, menjaga tenaga di usia senja bukanlah bentuk egoisme. Justru dengan menjaga diri, kita bisa lebih lama hadir untuk keluarga. Menolak dengan lembut adalah bagian dari kebijaksanaan. Orang tua tetap bermakna meski tidak selalu bisa membantu secara fisik. Kehadiran yang tenang seringkali jauh lebih berharga. Segmen ini mengingatkan kita bahwa tenaga dan waktu juga adalah rezeki yang perlu dijaga. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena terlalu sering membantu, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain, agar berani menjaga kesehatan tanpa rasa bersalah. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang paling sering dipinjam tanpa kita sadari, bukan uang, bukan barang, melainkan hati kita sendiri. Hati yang terlalu mudah merasa tidak enak, sungkan, dan takut mengecewakan orang lain. Di usia senja kita sering berkata, ya sudahlah saya mengalah saja, meski di dalam dada ada perih yang dipendam. Jika Bapak dan Ibu sering merasakan ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, orang tua dibesarkan dengan nilai sopan santun dan pengorbanan. Kita diajarkan untuk mengalah demi keharmonisan. Namun di usia tua, kebiasaan ini bisa berubah menjadi beban batin. Banyak lansia menekan perasaan sendiri demi menjaga suasana tetap baik. Ini bukan kelemahan. Ini proses alami dari jiwa yang terlalu lama mendahulukan orang lain. Seorang bapak berusia 70 tahun selalu berkata, iya, meski hatinya berat. Ketika diminta meminjamkan sesuatu, membantu urusan orang lain, atau mengalah dalam keluarga, ia tak pernah menolak. Di suatu malam ia berkata lirih, saya lelah, tapi tidak tahu cara berkata tidak. Banyak bapak dan ibu yang mendengar cerita ini akan terdiam karena pernah berada di posisi yang sama. Hati yang terus dipinjam akan lelah. Jika dibiarkan, rasa tidak enak akan berubah menjadi kesedihan, lalu menjadi perasaan tidak dihargai. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua mulai merasa dirinya hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bukan sebagai manusia yang juga berhak dimengerti dan dilindungi. Bapak dan Ibu, menjaga hati bukan berarti menjadi keras. Justru ini tanda kedewasaan jiwa. Menolak dengan lembut, berkata jujur dengan tenang, adalah cara merawat diri di usia senja. Bapak dan Ibu tetap berharga meski tidak selalu menyenangkan semua orang. Nilai diri tidak diukur dari seberapa sering kita mengalah. Segmen ini ingin mengingatkan, jangan biarkan hati kita terus dipinjam sampai lelah. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa sedih karena terlalu sering tidak enak hati, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang menolong lansia lain agar berani menjaga hatinya sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja kita sering mengira bahwa berkata iya adalah jalan damai, sementara berkata tidak terasa seperti dosa. Kita takut dicap pelit, takut dibilang berubah, takut hubungan menjadi renggang. Padahal diam-diam, setiap kali memaksa diri mengalah, ada bagian hati yang terluka. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara batin, lansia memiliki kebutuhan besar akan ketenangan dan rasa aman. Ketika batas diri tidak dijaga, pikiran menjadi waspada, tubuh mudah lelah, dan hati sulit tenang. Banyak orang tua merasa bersalah saat menolak, karena peran hidupnya dulu adalah pemberi.
Ini bukan kelemahan, ini proses alami saat peran berubah dan jiwa belajar merawat dirinya sendiri. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang mulai belajar berkata, "Maaf, ibu belum bisa." Awalnya tangannya gemetar, suaranya lirih, namun setelah beberapa waktu, ia merasa tidur lebih nyenyak. Hatinya tidak lagi gelisah. Ia berkata, "Ternyata menjaga batas bukan membuat saya dijauhi, tapi membuat saya lebih dihargai." Banyak bapak dan ibu akan berkata dalam hati, "Saya pernah ingin seperti itu." Ketika batas tidak dijaga, kesehatan batin menurun, hubungan menjadi timpang, dan ketenangan menghilang. Namun dampak paling dalam adalah saat orang tua mulai merasa hidupnya hanya berguna jika terus memberi, dan ketika tak mampu memberi, ia merasa tidak penting. Perasaan ini perlahan menggerogoti harga diri dan mematikan rasa syukur. Bapak dan ibu menjaga batas bukan menutup pintu rezeki. Justru disitulah rezeki batin tumbuh. Ketenangan, kesehatan, dan hormat dari sekitar. Rezeki bukan hanya uang, tapi juga rasa cukup dan dihargai. Bapak dan ibu tetap bernilai meski memilih menjaga diri di usia tua. Ringkasnya, batas yang sehat adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Jika bapak dan ibu sedang belajar berkata tidak dengan lembut, tuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi pelipur bagi lansia lain yang sedang belajar menjaga martabatnya. Bapak dan ibu, banyak dari kita sebenarnya ingin berkata tidak, tetapi lidah terasa berat, dada berdebar, dan pikiran dipenuhi rasa bersalah. Kita khawatir hubungan menjadi dingin, takut dianggap berubah, takut dicap tidak peduli. Padahal di usia senja, hati kita ingin tenang, bukan terus berperang dengan perasaan sendiri. Jika bapak dan ibu pernah menahan kata tidak sambil tersenyum, ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Menolak terasa sulit karena sejak muda kita dilatih untuk menyenangkan orang lain. Apalagi ketika peran sebagai orang tua atau keluarga dituakan sudah melekat kuat. Namun secara psikologis, menekan perasaan terlalu lama akan melelahkan batin. Ini bukan kelemahan. Ini proses alami ketika jiwa lansia belajar memilih ketenangan dibanding pengorbanan yang menyakiti diri. Seorang nenek berusia 72 tahun pernah berkata dengan suara bergetar, "Nenek ingin membantu tapi tenaga sudah tidak seperti dulu." Ia takut kalimat itu menyakiti. Nyatanya orang di depannya justru terdiam dan berkata, "Tidak apa-apa, Nek." Saat itu nenek merasa lega. Banyak bapak dan ibu akan tersenyum pahit karena pernah menahan kalimat sederhana itu terlalu lama. Jika terus mengiyakan, tubuh cepat lelah, pikiran mudah cemas, dan hubungan justru menjadi tidak sehat. Yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua merasa dirinya hanya dihargai saat bisa membantu. Dan ketika tak mampu, ia merasa tak lagi dibutuhkan. Perasaan ini pelan-pelan mengikis harga diri dan kebahagiaan. Para kedapa dan ibu, menolak dengan lembut adalah seni kebijaksanaan. Tidak perlu marah, tidak perlu panjang lebar, cukup jujur dan tenang. Kalimat seperti, "Maaf, saat ini saya belum sanggup," atau "Saya ingin membantu tapi kondisi tidak memungkinkan," adalah bentuk menjaga martabat. Bapak dan ibu tetap berharga meski memilih melindungi diri di usia tua. Ingatlah, hubungan yang baik tidak runtuh hanya karena satu kata tidak yang jujur. Jika bapak dan ibu sedang belajar menolak dengan lembut, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang memberi keberanian bagi lansia lain untuk menjaga ketenangan dan harga dirinya. Bapak dan ibu, ada masa ketika tubuh masih kuat, hati masih lapang, dan kita memberi tanpa hitung-hitungan. Namun di usia senja, ada kalanya lelah datang lebih cepat, pikiran mudah gelisah, dan senyum terasa dipaksakan. Kita bertanya dalam diam, "Mengapa saya sering letih padahal tidak melakukan apa-apa?" Jika pertanyaan ini pernah terlintas, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara batin, lansia yang terlalu lama berkorban sering kehilangan batas antara memberi dan mengorbankan diri. Jiwa menjadi siaga seolah takut menolak. Peran lama sebagai penolong melekat, sementara tenaga berkurang. Ini bukan kelemahan, ini proses alami ketika tubuh meminta perlindungan dan hati meminta didengar. Seorang bapak berusia 73 tahun berkata, pelan, "Saya selalu ada untuk orang lain, tapi saat sakit saya sendirian." Kalimat itu tidak marah, hanya hampa. Ia menyadari, selama ini ia jarang bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya sanggup?
Banyak bapak dan ibu akan terdiam karena pernah merasa hadir untuk semua orang tapi lupa hadir untuk diri sendiri. Pengorbanan tanpa batas membuat kesehatan menurun, hubungan menjadi timpang, dan ketenangan menghilang. Dampak batin yang paling menusuk adalah saat orang tua mulai merasa tidak dibutuhkan kecuali saat diminta. Lalu tumbuh keyakinan pahit bahwa hidupnya hanya jadi beban. Perasaan ini pelan-pelan memadamkan semangat hidup. Bapak dan ibu berhenti bukan berarti tidak peduli. Berhenti adalah tanda kebijaksanaan. Memilih istirahat, menjaga tenaga, dan melindungi hati adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Bapak dan ibu tetap berharga meski memilih berhenti sejenak dan berkata, "Saya perlu menjaga diri." Jika bapak dan ibu mulai merasakan tanda-tanda ini, dengarkanlah dengan lembut. Silakan tuliskan di kolom komentar tanda apa yang paling bapak dan ibu rasakan. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang menyalakan lampu bagi lansia lain yang juga lelah, agar berani berhenti dan merawat diri. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir kita sudah berjalan bersama, membicarakan hal-hal yang sering terpendam di hati orang tua. Tentang benda-benda yang tanpa sadar kita pinjamkan. Tentang rasa tidak enak, tentang sulitnya berkata tidak, hingga tentang pengorbanan yang diam-diam melelahkan. Semua ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini tentang memahami diri sendiri di usia senja. Jika sejak tadi hati Bapak dan Ibu terasa disentuh, ini tentang saya. Dan ini juga tentang bapak dan ibu. Di usia tua, peran hidup memang berubah. Tenaga tidak lagi sama, pikiran ingin lebih tenang, dan hati mendambakan dihargai apa adanya. Banyak orang tua merasa bersalah ketika mulai menjaga batas, seolah menjadi pribadi yang berbeda. Padahal, ini bukan kelemahan dan bukan tanda egois. Ini proses alami jiwa yang ingin hidup lebih jujur, lebih damai, dan lebih bermartabat setelah puluhan tahun memberi tanpa pamrih. Ada bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal jauh di luar negeri, yang merasakan hal serupa. Meski latar berbeda, perasaannya sama. Ingin tetap berguna tanpa harus mengorbankan diri. Banyak yang berkata, "Saya hanya ingin dihargai sebagai orang tua, bukan hanya sebagai tempat meminta." Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan rindu yang dalam. Dan mungkin bapak dan ibu yang mendengarkan pun pernah mengucapkannya dalam hati. Ketika orang tua belajar menjaga batas, kesehatan batin mulai membaik, tidur lebih nyenyak, dan hubungan menjadi lebih seimbang. Namun jika tidak, rasa lelah akan berubah menjadi perasaan tidak dibutuhkan, dilupakan, bahkan merasa hidupnya tidak penting. Inilah luka yang sering tidak terlihat tetapi paling menyakitkan. Usia tua seharusnya menjadi masa menuai ketenangan, bukan masa menanggung beban batin sendirian. Bapak dan Ibu, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak kita memberi. Nilai diri ada karena kita manusia, karena kita pernah berjuang, membesarkan, dan mencintai. Menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga batas adalah bentuk kasih yang paling dalam. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap mulia, dan tetap layak dihormati meski memilih hidup lebih tenang di usia tua. Sebagai penutup, ingatlah satu hal, usia tua bukan akhir makna tapi puncak kebijaksanaan. Jika cerita ini menemani Bapak dan Ibu, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelita bagi lansia lain yang sedang merasa sendiri. Dan bila kanal ini terasa seperti teman berjalan, mari kita berjalan bersama dengan menekan subscribe, bukan untuk mengejar angka tetapi untuk saling menguatkan di ujung usia.